Berkati umat-Mu tanpa terkecuali ya Tuhan. Apapun yang menggerakkan hati kami hadir, kami tahu pasti roh Tuhan campur tangan di dalamnya. Dan tidak akan Kau biarkan satu orang pun tercecer. Tuhan akan kejar setiap kami dan tangkap hati kami. Dan bawa kami makin melekat hanya kepada Yesus Tuhan. Jangan lekatkan kami kepada siapapun ya Tuhan, kecuali lekatkan kami kepada pribadi Yesus sendiri. Karena itu yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan mau. Sampaikan isi hati-Mu, buat kami mengerti akan apa yang Tuhan inginkan. Roh Kudus yang tolong dengan hikmat, dengan wahyu, dengan pengertian. Dan Engkau Tuhan yang ajaib akan memberkati dan mengubah kami. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Semuanya asalnya daripada-Mu dan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Amin. Mari kita lihat Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28. Saya bicara tentang langit tembaga. Ada banyak orang Kristen yang mengalami langit tembaga dalam hidupnya. Nah, kita berkata Ulangan 28 ayat yang ke-23, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Kita sudah belajar bahwa berkat datang dari atas dan turun ke bawah. Orang yang kepahitan dengan mereka yang dipakai Tuhan sebagai saluran berkat bagi hidupnya, tidak pernah diuntungkan dengan kepahitannya. Dan kepada siapa Anda kepahitan, orang yang bersangkutan tidak akan dirugikan sebetulnya. Yang rugi orang yang di bawah, yang seharusnya menerima blessing atau berkat Tuhan yang luar biasa. Kita sudah bicarakan panjang lebar akan semuanya itu. Saya mau tambah sedikit lagi. Lihat dengan saya dalam surat Yakobus pasal yang ke-5. Dalam perjanjian baru, ada satu ayat yang mungkin tidak lazim, tapi saya percaya ini ayat berkuasa sekali. Yakobus 5 ayat yang ke-14. Yakobus 5:14, Alkitab berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, padahal kita semua tahu, adalah hak setiap orang percaya untuk mendoakan orang lain dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kita semua yang percaya, Tuhan memberi kita kuasa untuk menumpangkan tangan pada orang sakit, dan orang itu akan mengalami kesembuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam surat ini Yakobus mengatakan, kalau ada di antara kamu yang sakit, panggil penatua, mereka mendoakan, mengoleskan minyak, dan sakitnya akan sembuh. Saya percaya bahwa ada hal-hal yang kita harus perhatikan, terutama Tuhan itu punya sistem. Kerajaan surga itu punya sistem. Di dalam bagian dari sistem kerajaan surga, ada protokoler kerajaan surga. Ada banyak kasus ketika orang mengalami persoalan, mengalami pergumulan, maka orang yang mengcover dia secara rohani, ketika dia mendoakan dan memberkati, itu daya, kekuatan, dan powernya ternyata berbeda. Nah, ini yang membuat Yakobus berkata, kalau kamu sakit, cari penatua. Walaupun dia juga mengerti, orang biasa pun bisa menumpangkan tangannya dan anugerah kesembuhan Tuhan bisa dialirkan. Tetapi kalau kita perhatikan, di dalam kerajaan surga ada protokolernya. Dan kadang-kadang Tuhan akan memakai itu untuk menyatakan sistem kerajaan surga yang masih berlaku sampai dengan hari ini. Nah, saya mau cerita, ini kenyataan yang kami alami 2 minggu lalu. Saya berharap
story ini akan membuat mata rohani kita tercelik. Pada hari kedua saya KKR di kota Jepara 2 minggu yang lalu, paginya kita buat seminar. Tuhan sampaikan kepada saya pernyataan-pernyataan Tuhan. Lalu kemudian seperti biasa saya ingin membagi berkat kepada para hamba Tuhan. Itu gedung gereja cukup penuh dengan orang yang hadir, hamba-hamba Tuhan dan istri mereka yang hadir dalam acara seminar yang diadakan. Lalu saya berkata begini, siapa yang mau jadi sukarelawan, volunteer untuk maju ke depan? Nah, kalau Anda pernah tahu yang saya ceritakan, setiap kali ada perhiasan yang Anda berikan atau jemaat lain berikan, kadang-kadang kalau dijual, nilainya secara rupiah nggak terlalu gede, saudara. Tetapi kalau itu diberikan kepada hamba Tuhan, akan bernilai sekali. Jadi kami pilih barang-barang itu, kami cuci lagi perhiasannya dan sebagainya, dibuat begitu rupa sehingga layak banget untuk diberikan kepada para hamba Tuhan. Kami lakukan dengan segenap hati. Dan saya berkata pada waktu itu, saya mau membagikan ini, tapi sekaligus saya ingin memberikan sebuah contoh bagaimana kalau kita berani berkorban dan murah hati, maka Tuhan akan memberkati kita. Seperti yang pernah saya buat, saya simpan di saku saya, akan satu set perhiasan yang paling mahal dan yang paling bagus dari semua yang kami punya. Sisanya, saya taruh di sebuah kotak perhiasan atau box yang dibuat yang bagus banget, yang rapi, yang oke. Kalau orang buka, orang tahu itu banyak barang berharga di dalamnya. Nah, pagi itu, saya tidak tahu apa yang sedang mereka alami. Saya hanya tanya, siapa yang mau jadi volunteer? Dari belakang saya tahu ada seorang ibu yang angkat tangannya, mendahului akan orang-orang lain. Dia angkat tangan dengan cepat. Kemudian saya panggil dia maju ke depan. Saya tidak tahu apa motivasinya. Saudara, sekarang saya mau cerita dari awal apa yang terjadi sebenarnya. Belakangan saya tahu, ketika dia maju ke depan, dia istri seorang gembala sidang. Dan saya tanya, Bapak di mana, Bu? Dia berkata, suami saya masuk rumah sakit. Dan kemudian dari cerita itu, saya persingkat, dia berkata, kami harus jual cincin kawin kami, Pak, untuk sebagai uang bisa masuk ke rumah sakit. Saya berkata, Bapak sakit apa? Dokter berkata, demam berdarah. Saudara sekalian, saya mau cerita ini yang terjadi sebetulnya. Suami daripada ibu ini, itu anggota panitia KKR. Dia sangat ingin saya datang di kota itu. Dan tidak setiap kota dengan gampang Anda kumpulkan para hamba Tuhannya untuk buat acara. Saudara tahu ngurusi para pendeta itu sangat dan super susah. Luar biasa mengerikannya. Dan kemudian mereka bersusah payah mencoba memberitahu, meyakinkan mereka bahwa ini baik buat kota mereka. Singkat cerita, akhirnya para pendeta, para gereja ini sedia untuk kerjasama. Dan saya diberitahu, KKR itu pertama kali dalam sejarah kota itu, gereja bisa bersatu dan buat acara bersama. Nah, pada waktu pelaksanaan, terjadi beberapa hal yang dia anggap bahwa panitia tidak kerja dengan sangat serius. Dia marah sekali. Dan dia berkata begini, untuk mengumpulkan mereka datang dan ikut kebaktian dan bersama-sama buat acara, sudah susah. Kenapa tidak diurus dengan benar? Dia marah sekali. Hari dia marah, langsung dia sakit dan dibawa masuk ke rumah sakit. Saudara, selama beberapa hari saya di 2 kota itu, serangan kuasa gelapnya mengerikan sekali. Dan rupanya ini yang terjadi, saya mau cerita. Serangan itu begitu hebat. Dan dia buka celah. Dengan emosinya, dia meledak, dia marah sekali. Dan bam, setan hajar dia. Kenapa saya berani berkata bahwa itu kuasa gelap? Belakangan saya mengerti, saudara, bahwa Bapak ini bukan cuma didapati demam berdarah. Maaf ya, ketika dia buang air besar, itu keluar ulat warnanya merah. Dalam jumlah yang tidak sedikit. Bayangin, saudara. Saya ngerti sebetulnya itu mungkin mau ditujukan ke saya atau yang lain. Tapi itu kekuatan, itu serangan sebetulnya. Dan ketika dia buang air besar, keluarnya ulat, warnanya merah dalam jumlah tidak sedikit. Nah,
Itu yang tidak banyak orang tahu. Belakangan mereka cerita dengan kami. Dia dibawa masuk rumah sakit. Hari pertama KKR tidak bisa datang. Hari kedua paginya istrinya datang. Ternyata si ibu ini belakangan cerita. Kenapa dia mau jadi volunteer? Harusnya, mikir dia, harusnya kalau suaminya sakit, keadaan seperti itu, tungguin di rumah sakit. Tapi ditinggal sendirian, dia nekat datang seminar. Dan orang ini, ibu yang luar biasa. Sebetulnya apa motivasinya ke seminar? Dia memang mau membela perkara suaminya di hadapan Tuhan. Dan dia berkata begini, pokoknya caranya bagaimana? Aku harus bisa salaman dengan Pak Petrus Agung. Dan nanti tanganku yang bekas salaman dengan dia, dan saya harap tidak ada orang salaman dengan saya malam hari ini. Jangan ikut-ikutan, saudara. Dia berkata gini, pokoknya tangan bekas salaman ini aku bawa nanti ke rumah sakit, aku tumpangkan pada suamiku. Dan dia berkata, aku yakin Tuhan sembuhkan dia. Ketika saya bilang, siapa mau jadi sukarelawan? Dia maju pertama kali. Begitu maju, memang betul dia salaman dengan saya dulu. Dia berkata, entah jadinya apa, pokoknya salaman dulu. Singkat cerita, saya suruh dia pilih mana yang dia suka. Dia pilih cincin kawin kecil. Saya bilang, Bu, kenapa? Dia cerita, saya jual cincin kawin kami untuk biaya rumah sakit suami saya. Saya bilang, Ibu, ini cincin kawin bekas, lupakanlah cincin kawin. Pilihlah yang lebih gede dari itu. Dia pilih barang yang paling besar akhirnya. Tapi singkat cerita, ada orang lain yang membutuhkan. Saya tawarkan apakah dia rela kalau itu diberikan ke orang lain. Tidak mikir panjang, buat dia sudah salaman, selesai urusannya. Tidak peduli barang, dia berikan kepada orang lain. Saya suruh maju ke depan lagi. Saya ajak jemaat berdoa. Pada waktu kami berdoa siang hari itu, saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan jamah dan sembuhkan suamimu. Selesai, saya keluarkan perhiasan yang saya simpan. Dia terima, dia nangis, saudara. Dia tahan gejolak emosinya. Dia kembali ke tempat duduknya. Teman-teman saya yang duduk di belakang lihat, waktu dia keluar dari gereja, dia nangis histeris. Dia nggak tahan dengan apa yang dia alami. Dia nggak pernah berpikir bahwa Tuhan memberkati dia sampai seperti itu. Dan yang ajaib, saudara sekalian, cerita ini hebat sekali. Yang ajaib, siang hari itu, di rumah sakit, suaminya mendadak sembuh. Dan malamnya bisa ikut KKR, kerja lagi sebagai panitia. Dan yang lebih ajaib lagi, ketika keluar rumah sakit, satu anak Tuhan di kota itu berkata, semua biaya rumah sakit saya yang bayar, dia tidak usah bayar ongkos rumah sakitnya. Dan yang lebih ajaib lagi, Tuhan gerakkan hati kami untuk buatkan cincin kawin baru, total baru buat mereka berdua. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saya cerita oleh karena saya mau berkata, bagaimanapun dalam kepanitiaan acara itu, Tuhan percayakan kepada saya. Waktu saya berdoa dengan otoritas dan mandat yang Tuhan beri, itu punya akibat bagi hidupnya, sehingga setan tidak bisa berkutik. Saudara sekalian, kalau Anda mengerti protokoler kerajaan surga, Anda akan mengerti hal-hal seperti ini memang real dan ada. Jadi saya berharap kenali Tuhan lebih dan lebih lagi. Anda akan menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Amen. So Alkitab mengajarkan berkat dari atas turun ke bawah. Kalau sampai terjadi langit tembaga di atas kita, maka blessingnya tidak bisa dialirkan kuat dalam kehidupan kita. Saudara yang akan mengalami kerugian. Tapi Alkitab juga bicara tentang tanah yang dari besi atau tanah besi. Mari kita belajar, mari kita lihat seperti apa yang Tuhan mau kita mengerti. Coba buka firman Tuhan dalam Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat. Ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Markus 4 ayat 26 sampai ayat yang ke-29.
Saya tahu ini bukan bagian firman pelajaran yang ringan, Anda perlu konsentrasi untuk bisa nangkap, sebab saya percaya sesuatu yang dahsyat sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Dalam kehidupan kita ini, Tuhan memberikan berkat tanah dalam kehidupan kita. Apakah itu kehidupanmu, apa itu pekerjaanmu, apa itu bisnismu atau pelayananmu, apapun yang dikerjakan tangan saudara, itu merupakan tanah yang Dia berikan buat kita. Di dalam berkat yang namanya tanah itu, saudara, Tuhan berkata, itu ada kekuatan, ada power, ada kuasa yang otomatis kerja sendiri sebenarnya untuk bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan dan jadi berkat bagi kehidupan saudara. Jadi manusia itu sebetulnya di dalam dirinya, tanpa diusahakan, begitu lahir, di dalam diri kita sudah ada begitu banyak kekayaan terselubung yang tersembunyi, yang ketika Anda melakukan sesuatu dengan sendirinya itu keluar sendiri. Contoh begini, ketika Anda atau anakmu belajar bicara, itu kan dengan sendirinya kekuatan berbahasa, kemampuan berbahasa itu ada. Ada begitu banyak potensi dalam tanah kehidupan kita ini, yang sebenarnya Tuhan sudah tanam kekayaan yang sangat banyak. Sebegitu kayanya yang di dalam kita ini, sampai apapun yang dimasukkan dengan sendirinya akan tumbuhnya luar biasa. Memang saudara sekalian, yang namanya dosa merusak kita. Saya diberitahu seorang teman, manusia punya kecenderungan melipat gandakan segala sesuatunya. Bahkan berita atau kabar baik atau kabar buruk pun dilipat gandakan. Nah gawatnya, survei berkata, kalau satu orang mendengar kabar baik, dia akan cerita kepada 10 orang yang lain. Yang lebih mengerikan, kalau dia dengar kabar tidak baik, dia cerita kepada 40 orang lain. Jadi bad news lebih menarik orang untuk dia cerita ke banyak orang. Nah itu gawatnya. Dan bad news akan merusak Anda dan orang yang mendengarkan saudara. Kita sedang berhadapan dengan banyak hal dalam pergulatan kita, dalam kehidupan kita ini. Nah, dengan sendirinya, saya mau katakan, Alkitab mengatakan, dengan sendirinya, itu bertumbuh, berbuah sendiri. Anda boleh jadi orang yang tidak usah sekolah, tanpa pendidikan. Kami mulai punya rumah singgah, kelak akan bisa puluhan ini. Itu anak-anak yang pemulung, atau anak-anak pengemis, saudara. Orang tuanya berkata, buat apa sekolah? Kamu pokoknya bisa ngemis, dapat puluhan ribu tiap hari. Beberapa pengemis jutaan tiap bulan mereka dapat, hanya karena ngemis. Sementara orang lain sekolah bertahun-tahun, gaji cuman 750 ribu sebulan, pengemis 2 juta. Sekarang saya mau tanya, yang membuat Anda dapat duit itu sekolah ilmumu atau potensi dalam saudara? Potensinya. Kalau Anda bisa punya potensi jadi pemain drama yang hebat, wajah ditekuk dikit sehingga membuat orang hancur hati, Anda kaya mendadak karena orang berbelas kasihan. Sementara orang-orang intelek, berdasi, kuliah tinggi, ngemis malu, kerja tak ada, pengangguranlah saudara, kalah dengan pengemis.
Sebenarnya kalau kita mau jujur, di dalam diri kita pun ada naluri untuk survive, untuk berkembang biak, untuk maju, tanpa sentuhan orang lain, itu keluar dari dalam. Disentuh lebih hebat lagi, akan jauh lebih hebat mestinya. Tapi Tuhan mau berkata, aku berikan kepadamu sebetulnya tanah yang luar biasa, tanah kehidupan yang luar biasa. Tidak mungkin orang sebetulnya mati kelaparan. Kalau dia dibiarkan survive-nya keluar, pasti dia bisa hidup. Nah, masalahnya adalah kita harus kenali akan sifat tanah itu. Bukan berdasarkan pengetahuan sebetulnya. Tapi saya mau ajak Anda lihat berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Lihat akan sifat tanah itu. Lihat apa yang Tuhan mau sampaikan. Message-nya Tuhan itu apa. Kalau Anda bisa tangkap hari ini, itu merupakan dasar untuk besok kita percaya. Langit tembaga dipatahkan dan tanah besi dihancurkan. Blessing turun yang dibawakan suburnya luar biasa. Nikmati hari baru, zaman baru dengan blessing, berkat, kekuatan, dan kehidupan yang dibaharui. Pertanyaannya adalah apakah Anda bisa tangkap tidak apa yang Tuhan mau sampaikan. Sekarang saya akan coba sampaikan sesimpel mungkin. Lihat Alkitab sama-sama, Kejadian pasal yang pertama. Saya ingin ajak Anda melihat dari angle sudut yang berbeda. Kejadian pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-29. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi apa? Makananmu. Nah, sekarang Anda perhatikan baik-baik. Kenapa Tuhan sampai dengan sangat khusus berkata, ini pohon ada bijinya, buah yang ada bijinya, dan Tuhan berkata itu menjadi makananmu. Sebenarnya Tuhan mau berkata begini, perhatikan baik-baik. Setiap apapun yang dihasilkan tanah, jangan pernah dihabisi semuanya. Sebagian dari itu Anda kembalikan lagi ke tanah. Maka tanah akan mereproduksi, melipat gandakan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dari mana taunya, Pak? Dengar kata biji itu, saudara. Biji itu kalau Anda telan, habis. Ketika saya masih kecil, orang tua berkata gini, kalau makan ya jangan telan bijinya, entar tumbuh pohon di kepalamu. Anda pernah dengar itu? Tipuan orang tua, pendidikan bagus yang pernah kita terima, yang berisi dongeng yang bohong dan kita percayai. Anda pernah mungkin telan biji, Anda panik, Anda minum yang banyak, supaya tidak tumbuh pohon di kepala kita. Herannya kita percaya, gobloknya luar biasa. Padahal kenyataannya kalau biji itu Anda dan saya telan, tumbuh nggak kira-kira? Tidak. Setiap blessing yang Anda dan saya terima, setiap berkat yang Anda dan saya terima dari Tuhan, di dalam setiap blessingnya itu, ada bagian yang Anda mesti kembalikan. Kalau engkau telan semua, kekuatan multiplikasinya hilang, saudara. Contoh ini, contoh. Kalau Anda diberi, saya suka pakai contoh ini, Anda diberi satu buah, satu aja, buah mangga. Lalu ketika Anda terima, lalu kemudian Anda berkata, wah ini buah sulung, seumur-umur saya belum pernah diberi orang buah mangga, kalau beli sering. Lalu Anda berkata, ini buah sulung, milik Tuhan. Anda lemparkan ke atas, balik lagi. Oh, Tuhan menolak. Tapi Tuhan punya wakil di dunia, yaitu hambanya. Anda datang kepada Pak Pendeta, datang ke Pak Rudi,
Pak Pendeta, Bapak mewakili akan Tuhan. Saya coba lempar ke atas mangga ini, dibalikkan kena kepala saya malah Pak. Tapi ya Bapak ngajari saya ini buah sulung milik Tuhan. Ini saya berikan ke Bapak. Tapi mohon satu Pak saya mengharapkan. Kupas kulitnya, nikmati dagingnya, bijinya kembalikan ke saya Pak. Kan Bapak nggak mau telan toh. Biarkan bijinya buat saya. Pak Pendeta Rudi baik. Dia berkata oke tunggu sebentar. Dia kupas cepat kulitnya. Dia makan dagingnya kan cuma satu. Dia kembalikan bijinya. Dia bilang terima kasih Pak. Ini orang cerdas. Bukan mari kita rebus bijinya. Kita buat bubur biji mangga. Nggak ada. Mungkin butuh 3 tahun untuk merebus biji mangga. Tapi Anda cerdas. Bijinya Anda tanam. Tumbuhnya apa? Pohon mangga. Ternyata ini pohon ajaib dalam 3 hari tumbuh. Kuasa kebangkitan soalnya. Langsung gede dan berbuah. Buahnya 10. Dalam 3 hari itu naik. Hari ketiga berbuah 10. Kok bisa Pak? Cerita saya begini. Kalau terlalu lama waktunya habis untuk cerita menunggu bertahun-tahun. Anda petik 10 hasilnya. Lalu Anda ingat firman Tuhan. Kalau Anda nikmati berkat, harus apa saudara? Kembalikan perpuluhan. Milik siapa perpuluhan? Tuhan. Diutang boleh enggak? Kok ngutang? Lalu Anda ingat 10, perpuluhannya berapa? 1. Anda ingat, Tuhan terimalah perpuluhan. Balik lagi. Oh Tuhan tetap tidak mau. Datang ke Pak Rudi lagi. Pak Rudi, yang pertama kemarin buah sulung. Yang ini perpuluhan Pak. Mohon diterima. Pak Rudi berkata, sama ya masalahnya. Sama Pak, saya tunggu. Kupas kulitnya, nikmati dagingnya, kembalikan bijinya. Anda tunggu dengan sabar, diterima lagi. Terus kemudian yang 10, Anda baik hati. Orang-orang sekitar diberi, ayo makan. Tapi kembalikan bijinya. Anda dapat 10 biji mangga lagi. Anda bawa ke kebunmu, Anda tanam lagi. Tumbuhnya apa, saudara? Pohon mangga. Dalam 3 hari, keluar semua. Anda sekarang punya berapa pohon? 11. Yang pertama kagak mati, belum saya matikan, tetap hidup, saudara. Sutradara boleh menentukan mati hidupnya pohon. 11. Yang 1 nggak berbuah nunggu karena solider, saudara. Seperti orang Kristen, ke gereja harus nunggu bareng-bareng. Sendiri kagak mau, jadi dia berbuahnya nunggu bareng-bareng. 11 masing-masing berbuah bareng. Preng, matahari terbit, masing-masing 10. Anda punya berapa buah sekarang? 110. Orang Jakarta pinter, Anda layak tinggal di Jakarta. Anda petik semuanya. 110. Perpuluhannya berapa? 11, korek saudara. Anda ambil 11. Datang ke Pak Rudi jam 7 pagi. Pak Rudi, ini dari pohon yang bagus Pak. Ini perpuluhan buat Bapak. Syaratnya sama ya? Iya Pak, kalau boleh saya tungguin. Ya nggak bisa lah, mencret pagi-pagi. Beri saya waktu seminggu. Oh iya ya Pak, saya tunggu seminggu. Yang lain Anda bagikan ke orang lain juga. Dengan syaratnya sama, kembalikan bijinya. Anda tanam semua. Tumbuh apa? Pohon mangga. Berbuah masing-masing 10 semua. Berapa jadinya? Hitung sendiri. Tahu nggak dari mana asalnya? 1 buah. Dari awal Tuhan berkata, tanah ini punya potensi loh. Hidupmu yang terima blessing, terima hujan berkat dari atas, itu sudah ada loh potensinya. Engkau nggak usah kemana-mana, sudah ada potensinya. Masalahnya adalah Tuhan berkata, makananmu adalah buah yang ada apa? Bijinya. Sebetulnya dia mau berkata, jangan telan semua.
ada bagian Anda mesti balikin lagi. Oke? Lihat yang berikutnya sekarang. Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 15, 16 dan 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa saudara? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dia ngomong semuanya boleh kau makan dengan apa? Bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau apa? Nah, saya tidak akan bicara dari sudut yang biasa kita dengar. Tapi lihat sesuatu yang berbeda. Saya beri contoh ini. Ini Taman Eden. Mimbar ini semua Taman Eden. Tuhan berkata kepada manusia, engkau mesti mengusahakan dan memelihara. Engkau mesti garap, kerjakan, dirawat. Ini aku berikan kepadamu. Nikmati semua prinsipnya. Tetapi, selalu ada tetapinya. Yang ini, jangan nak. Message-nya masih sama. Jangan telan semua. Ngerti saudara? Dia berkata sebagian besar kamu nikmati. Yang ini jangan. Dia mau berkata jangan telan semua. Manusia tamaknya luar biasa. Apa yang terjadi? Makan sekalian. Saudara tahu akibatnya. Ketika orang melanggar prinsip nih soal tanah ini, apapun yang dihasilkan, dia berkata jangan telan semua. Ketika itu dilanggar, nah, saya lihat dari sisi yang berbeda lagi. Apa yang terjadi? Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Lihat loh, akibat dia berkata jangan makan semua, kamu makan semua, dia berkata, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Tadinya kalau dibiarkan dalam sistem pengelolaan Tuhan seperti yang Tuhan mau, tanah ini akan subur, saudara. Tapi berubah jadi tanah besi oleh karena orang tidak mengikuti prinsipnya Tuhan. Dia bilang jangan telan semua, tapi orang tidak peduli, ditelan semua. Dan Alkitab berkata, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan perhatikan, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi apa? Makananmu. Saya mau tanya, tumbuh-tumbuhan di padang itu apa sih sekarang? Bahasa sekarang paling gampang apa? Hah? Tumbuh-tumbuhan di padang. Sayur. Sayur bukan? Sayur tumbuh-tumbuhan bukan? Tumbuh-tumbuhan. Yang tidak suka sayur senang. Nah makanya ini aku gak suka sayur. Tapi perhatiin saudara, saya dulu ada teman saya ya bergurau gini, semua makan sayur, ini sehat-sehat. Tumbuh-tumbuhan kayak kambing aja kita makan begitu, katanya begitu. Tapi saya baca ini, saya bilang tadinya buah yang ada bijinya.
Dia bilang, aku beri kamu benih pelipat gandaan, kamu gak bisa. Lu makan daun. Saudara, saya tahu sayur itu sehat, tidak usah argumentasi dengan saya soal itu. Saya juga makan sayur. Tertentu tidak, yang Mesir-Mesir saya tidak mau. Tapi saya beritahu saudara, setiap orang melanggar apa yang dia mau, turun. Dari buah yang ada bijinya, yang di dalamnya ada benih pelipat gandaan, dia bilang, oke, lu makan daun sekarang. Dari makan buah, turun jadi makan apa? Daun. Sayur kan bahasa keren. Sebetulnya daun nggak? Daun sebetulnya. Alright. Tetap Tuhan baik loh, ada vitaminnya di situ. Oke. 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sebetulnya hidup kita ini kan juga tanah toh saudara. Di dalamnya ada kekuatan untuk mereproduksi, menghasilkan begitu luar biasa. Tapi juga sekitar kita, kerjaan kita itu tanah juga. Setiap kali kita punya sesuatu dan kita habiskan untuk diri sendiri, orang turun. Saya ingat, saya kenal satu orang. Ini kecenderungan manusia. Ketika dia itu utangnya banyak, dimaki-maki orang, nagih. Anda tahu penagih hutang itu, itu orang yang luar biasa pantang menyerah. Anda makanya jangan suka utang, saudara. Gawat. Dan saya orang yang tidak pernah mau jadi penjamin siapapun. Karena Alkitab melarang. Jangan jadi penjamin atas sesamamu. Banyak orang itu jatuh hidupnya gara-gara jamin orang lain. Oh kan teman, tapi Alkitab berkata jangan. Anda punya masalah setelah itu. Nah teman saya ini utangnya banyak sekali. Nah kalau Anda dalam lingkup orang Kristen kadang-kadang gembalanya repot. Si A utang sama si B, waktu terjadi utang piutang, si pendeta nggak dilibatkan. Karena yang diutangi dapat bunganya. Nah karena bunga, diam-diam dia, ini kan blessing. Nanti kalau pendeta tahu repot, ditagih perpuluhan dan sebagainya. Dan komisi mendengarkan repot, sekian puluh %, saudara. Tapi kalau bermasalah, datang ke pendetanya. Beresin dong, Anda kan pendetanya. Dalam nama Tuhan Yesus saya tengging kau, saudara. Gawat saudara ya. Nah, ini kejadian seperti itu. Dia sudah berat, hampir hancur, hampir disita semuanya. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, dia nekat, dia berkata, memang Anda harus ngerti prinsip ini. Orang kalau sudah dicepit, saudara, Anda harus nekat dengan Tuhan. Anda setengah-setengah sudah kecepit, gepeng, saya beritahu. Karena maju kena, mundur kena, maju, matilah. Di sini juga itu seperti orang kusta di depan kota Samaria. Di sini mati, masuk kota makan tai merpati, ke sana ada tentara Aram, majulah. Begitu maju malah terima makanan begitu banyak. Ini prinsip loh saudara. Orang sudah kecepit, tidak tahu mesti ngapain, tutup mata, nekat, hajar. Mati besok, mati sekarang, sama juga matinya. Siapa tahu hari ini Anda terobos, breakthrough terjadi. Karena butuh iman untuk itu. Bukan tanpa resiko saya ngomong begini saudara. Tapi saya ngalami Tuhan bertahun-tahun. Itu cara Tuhan yang paling luar biasa. Nah, bukan menghajar manusianya, Anda harus lakukan prinsip Tuhan. Dan Anda akan mengalami terobosan. Nah, orang ini saudara, ketika dia sudah habis-habisan seperti itu, dia nekat. Dia ngomong begini, sekarang berapapun masuk uang, tidak usah kurangi ongkos segala macam, potong perpuluhan dari gross. Orang berkata, goblok, lu tambah habis duitmu. Dia bilang, habis sekarang, habis besok, lebih cepat habis, lebih bagus lah. Selesai, habis telanjang sekarang, telanjang besok, telanjang sekarang, katanya begitu. Dia potong dari gross, saudara. Nekat begitu.
dalam waktu singkat dibalikkan Tuhan, diberkati, naik lagi. Begitu berkat mengalir, tidak ada tekanan, terus berubah. Ya, jangan emosi. Semua harus kita hitung, ya toh. Kurang bijaksana dong kalau dari gross. Ya dipotong semua pembiayaan, sisanya nanti berapa, keuntungan. Nah itu kita ambil perpuluhan. Itu pun tanya Tuhan, boleh nggak tiap bulan? Atau mungkin Tuhan berkata, titip dulu ya nak, dan sebagainya. Ngemplang perpuluhan, saudara. Kok bisa? Itu manusia loh. Ketika kecepet dia berani ekstrim. Ketika longgar dia jadi begitu waras sampai nggak berani berbuat apa-apa. Dan sejak itu turun, saudara. Tidak pernah naik lagi sampai hari ini. Saya sudah lihat contoh itu berkali-kali. Orang tidak jalani yang Tuhan perintahkan. Anda tidak punya cukup nyali melakukan yang Tuhan perintahkan. Jangan harap ada terobosan dalam hidup saudara. Ini firman. Mereka ngelanggar prinsipnya Tuhan. Dari makan buah, jadi makan daun, saudara. Bayangin. Kalau makin berdosa, makan kulit pohon, saudara. Lebih gawat lagi. Sekarang orang lebih gawat, makan akar pun dimakan. Beberapa akar enak sih sebetulnya. Tapi beberapa orang makan akar. Nggak cukup itu, jamurnya dimakan akhirnya. Enak juga sebenarnya jamur. Tapi semua itu keadaannya seperti itu. Turun. Jangan pernah langgar prinsipnya Tuhan. Teruskan lagi. Pasal yang ke-9 sekarang. Kejadian pasal yang ke-9. Lihat mulai ayat 18 sampai dengan ayat 21. Ini contoh lagi hasil tanah itu luar biasa sebetulnya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang ketiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi apa? Petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Manusia itu kan repot, saudara. Garap tanah nih. Ya, rakyat sedikit, semua mati, tenggelam oleh karena air bah. Dan Tuhan berkati. Anggurnya berlimpah-limpah. Menurut saya begini, didiemin mau makan anggur tiap hari capek. Karena sejak mereka keluar dari Bahtera itu, Tuhan ngomong kepada Nuh, kamu boleh makan daging. Jadi mereka dapat steak. Mereka dapat steak, dapat sate, mereka dapat barbecue, good stuff ya. Dibandingkan dengan anggur begini-begini kan, ya nothing lah. Steak aja lah, anggurnya sebagai cuci mulut aja. Lama-lama busuk. Terus dia mikir, dibiarkan busuk sayang. Enak kan? Aku peras saja. Kira-kira gitu. Diperas saudara anggurnya. Banyak. Dia diamkan. Terjadi fermentasi. Mulai beralkohol. Yang lain cuma sedikit. Dia minum, enak loh katanya. Enak, tapi gak habis-habis. Dan makin lama makin enak. Nuh berkata, gua minum sendiri ah, katanya. Gua yang kerja, anak-anak biar makan steak, makan kambing guling. Dia berkata, saya minum anggur. Dia minum sendiri. Mentang-mentang dia berkata, gua yang kerja, saya yang minum. Dia minum, saudara. Apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Setelah ia minum anggur, apa? Mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Ngeri kan, saudara? Ini kan blessing sebetulnya. Bisa berubah jadi aib yang begitu mengerikan. Setiap orang yang ingin mengambil semua bagi dirinya, masalah ujungnya. Dan saya belajar, saudara, di belakang semuanya ini, saya tahu ada spirit sebetulnya. Dari mana taunya? Saya ini lahir di Semarang. Dan Anda harusnya mengerti orang Semarang itu kikirnya luar biasa. Saya tidak mengatai diri saya sendiri dan mengutuki.
daerah utara Jawa Tengah, Semarang dan sekitarnya, Demak, Kudus, Lasem, itu sama. Itu orang-orang punya duit, saudara, tapi naiknya mobil sederhana. Cuma rumahnya di Singapura, di Australia, gitu, saudara. Di Semarang biasa, nggak pernah kelihatan baju putih, celana hitam, dulu gitu, saudara. Udah gitu aja, sendal. Sampai hari ini saya beritahu, beberapa orang di Semarang itu kalau bangun apapun cash berat. Kalau orang Jakarta kan gayanya tok, hebat, semua kredit ternyata. Utangnya banyak, cuman main gaya. Kalau Semarang itu mantap di dalam, tapi kikirnya luar biasa. Jakarta lebih berani spendingnya, orang Semarang tidak. Kalau belum bertobat, saudara, gawat. Terima terus, memberi no way. Sampai saya ngalami satu peristiwa. Saya pernah cerita ini sekian tahun lalu, saya ulang buat sebagian Anda yang belum mendengar cerita ini. Dan saya tahu di belakangnya itu spirit. Saya masih ingat satu hari, Pak Timotius Arifin datang ke Semarang. Dia sudah khotbah di beberapa gereja. Dia ngomong ke saya, waduh, Semarang ini gawat nih. Gereja-gereja kalau persembahan gawat. Mana bisa hidup gerejanya. Ini roh kikir banget. Kolektor kok dianggap kayak ngasih sedekah dan tukang parkir begini. Waduh, dia sudah berkata, waduh, tobatlah kalau ke kota ini. Itu atmosfer kikirnya nekan. Memang semua serba murah. Kenapa? Bukan karena makmur. Kalau kemahalan gak ada yang beli. Jadi, aduh, ini gawat, saudara. Pada hari-hari itu, kami mengalami kesulitan soal keuangan. Tapi Tuhan mulai tolong dengan cara yang ajaib. Sampai ada peristiwa yang harinya hanya berdekatan dengan yang kemarin saya cerita. Ketika saya ikut seminarnya Benny Hinn di Amerika. Dari seminar dari Charlotte, saya terbang ke Los Angeles. Saya nginep semalam di LA, di rumah teman seorang hamba Tuhan. Dan besoknya siang saya terbang balik Indonesia. Setelah sore ngobrol-ngobrol, kira-kira jam 9:30, 10, saya bilang pamitan, saya boleh nggak tidur sekarang? Karena besok saya terbang cukup panjang. Teman saya bilang, oke, silahkan. Malam itu saya tidur. Saya ngalami pengalaman yang ajaib, saudara. Saya tahu itu mimpi, bukan cuma mimpi, tapi itu peristiwa dalam alam roh. Apa yang terjadi? Saya seperti lagi berdiri di ruangan itu, dengan gelas air putih di tangan saya, lagi saya minum. Dan tiba-tiba saya berasa, seperti ada orang di belakang saya. Waktu saya noleh, saudara, kagetnya luar biasa. Itu orang, mukanya kotak, mata nggak ada putihnya, hijau tua, wajah kayak mayat persis, nggak ada senyumnya, nggak ada cakepnya, nggak ada gantengnya, saudara. Itu wajah paling dingin yang pernah saya lihat. Dia pakai sanggul orang Jawa, badan laki, tapi pakai kebaya Jawa. Dia lihat saya begini, nggak ada shalomnya, nggak ada haleluyanya. Dia lihat begini aja. Saya kaget, saudara. Itu air di mulut saya tumpah. Kaget betul saya. Dalam keadaan kaget gitu, dalam alam roh ini, saudara. Saya tunjuk dia begini. Nggak bisa ngomong apa-apa, saking kagetnya. Saya tunjuk dia mundur. Saya tunjuk lagi, saya maju dia mundur, saya makin berani kan, saudara. Saya maju dia mundur, dan dia bisa ngelewatin tembok loh. Dan saya bisa lihat dia di belakang tembok itu. Baru saya bilang, dalam 6, baru saya mau tengking. Bas, dia pergi. Saya bangun, saudara. Itu hadirat jahatnya, kuatnya luar biasa. Terus saya berdoa, tinggal tidur. Besok paginya, saya ngobrol dengan teman saya, pendeta ini. Saya tanya gini, Pak, Bapak melayani Tuhan sudah berapa puluh tahun? Oh, sekian puluh tahun. Saya bilang, Bapak pernah lihat setan nggak? Oh, nggak pernah. Dan nggak kepingin. Saya juga nggak kepingin, saya bilang. Oh, saya bilang, kenapa?
Saya cerita apa yang saya alami malam sebelumnya. Terus dia berkata gini, aduh jangan-jangan anakku ini punya barang dari temannya yang ada kuasa gelapnya ya. Saya bilang enggak. Loh kok kamu yakin? Dari penampilannya, ini penampilan orang Jawa Tengah. Aneh, ini spirit yang di Semarang menurut saya. Kalau kamu yakin? Saya yakin banget. Dan lucunya saudara, pada waktu seminar itu saya dengar Benny Hinn khotbah. Dan dia ngomong begini, pada waktu kamu sampai di Yeriko, kamu akan berhadapan muka dengan setan. Dan kalau kamu menang, kamu akan mengalami terobosan yang luar biasa. 2 hari kemudian, saya ngalami seperti itu. Dan saya ngomong dengan teman saya gini, tapi saya menang kok. Dan saya berkata, saya kepingin tahu, itu roh apa? Karena saya berdoa Tuhan diam dan tidak bicara apa-apa. Dan saya berkata, saya pengen ngerti, itu roh apa sebenarnya? Karena saya berkata, kalau saya sudah bisa kalahkan, efeknya di dunia fisik akan saya lihat. Saya bersaksi kepada saudara, anugerah Tuhan luar biasa. Saya pulang sampai Semarang, saya cerita ke beberapa teman. Mereka juga tidak tahu apa yang sudah saya hadapi pada waktu itu. Tapi yang jelas, yang berbeda adalah dari apa yang jemaat lakukan. Cara mereka korban, cara mereka memberi, beda sama sekali. Kalau Anda ke Semarang hari ini, sebagian besar korban dari jemaat. Saya tidak pernah buat penggalangan dana, tidak ada macam-macam, tidak jual dasi saya, tidak lelang sepatu saya, karena nggak laku juga, saudara. Saya tidak pernah buat itu, tapi cara mereka korban, cara mereka memberi itu ajaibnya luar biasa. Dan sejak hari itu saya tahu, spirit yang saya atasi itu, roh yang membelenggu hati orang untuk memberi seperti yang Tuhan mau. Ini loh saudara, prinsip tanah yang pertama, dicoba ditahan di blok, makanya banyak orang susah dan melarat hidupnya. Mungkin mereka punya uang, tapi tidak pernah bisa nikmati kekayaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan saya berkata kepada saudara, ini yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Kalau Anda tidak hati-hati saudara, itu langit tembaga dan tanah besi akan terjadi. Orang sebetulnya makin Anda diberkati, saya perhatikan makin kikir, makin kencang pegang duitnya. Padahal Anda sedang melanggar apa yang Tuhan atur dalam hidupmu. Makanya pelan-pelan Anda mulai turun, dan tidak pernah bisa naik lagi. Kenapa? Sudah langit tembaga, tanah besi nyikat di bawahnya. Saudara sekalian, saya ngomong begini karena Tuhan berkata, setelah peristiwa nanti hari baru zaman baru, Tuhan akan berbuat perkara yang lebih hebat dan lebih dahsyat lagi. Dan saya berkata, Tuhan tidak punya siapa-siapa kecuali gerejanya, yaitu Anda dan saya. Kalau kita membiarkan diri kita, langit tembaga dan tanah besi, dalam hidup kita, dalam keuangan kita, seperti itu terus, bagaimana mungkin pekerjaan Tuhan terselesaikan dengan baik? Alkitab mengatakan, Tuhan itu berkata kepada para hambanya, bawa kemari orang-orang miskin, perjamuan diadakan. Saya beritahu, memang Tuhan yang buat perjamuan, tapi di dunia ini, dia pakai Anda dan saya untuk menjamu jiwa-jiwa supaya mereka diselamatkan. Saudara, ini masalah serius. Saya sampaikan firman ini soal serius. Dan kalau Anda tidak menanggapi apa yang Tuhan mau, saya berkata, saya khawatir ada banyak orang-orang baru yang fresh dari luar. Tuhan akan berkati luar biasa karena mereka punya iman yang simple. Sedangkan orang Kristen lama diikat oleh berbagai konsep dan kekikiran dalam hati dan ketamaan dalam batinnya, tidak bisa melakukan seperti yang Tuhan mau. Saudara, ini zaman dan ini waktu yang berbeda. Saya tunjukkan kepada Anda sejak kemarin apa yang Tuhan buat di Semarang. 25.000 orang itu gak main-main, saudara. Belum pernah terjadi menurut saya dalam sejarah kegerakan bangsa ini Tuhan bergerak seperti hari-hari ini. Apa yang bakal terjadi kelak bulan-bulan ke depan akan tambah luar biasa, tambah hebat, tambah ajaib. Bangsa ini akan mengalami kegerakan yang luar biasa. Tapi kalau umat Tuhannya langit tembaga dan tanah besi, Anda sedang dicoba, dilumpuhkan oleh setan, sehingga engkau tidak bisa menjangkau jiwa. Sedang waktunya tidak selama-lamanya akan dibuka seperti ini. Ada kairos Tuhan yang sedang dia buat.
Kalau tidak sekarang hidupmu dibawa Tuhan naik ke atas. Kapan lagi? Jangan tunggu 2 tahun lagi, karena sudah akan terlambat. Kalau Anda boleh punya semuanya, tapi ketika kairosnya berhenti, semuanya sia-sia. Ini waktu yang terbaik Anda mulai serius dengan Tuhan. Anda mulai berkata, Tuhan, buat aku buat berani tindakan sesuatu yang kuat, yang dari Tuhan. Dan Anda akan melihat sesuatu yang dahsyat akan Tuhan buat dalam hidupmu. Ayat yang terakhir, lihat Yeremia pasal yang keempat. Yeremia pasal yang keempat. Kitab Nabi Yeremia pasal 4 ayat yang ketiga. Yeremia pasal yang keempat ayat yang ketiga. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Dia berkata apa? Bukalah bagimu, apa saudara? Tanah baru. Dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sebetulnya bukan tanah baru, tapi ada istilah fallow ground. Apa itu fallow ground? Di Israel, tanah dikerjakan selama 6 tahun. Tahun ke-7 disabatkan. Sepanjang tahun tidak digarap, dibiarkan. Nah, Anda mengerti kalau tanah nggak digarap, nggak dibajak, nggak dicangkuli, dibiarkan. Bagian luarnya akan apa? Keras. Itu fallow ground. Dan Tuhan berkata, break up. Kata itu menunjukkan pada sebuah tindakan yang melibatkan kekuatan yang penuh dengan tenaga, kemampuan yang ada pada kita. Dia berkata, break up your fallow ground. Pecahin, hancurkan itu. Tapi waktu itu, kalau Anda perhatikan, orang tidak pernah bisa langsung memecahkan akan fallow ground itu. Sebab kalau Anda langsung pecahkan, akan berubah jadi pasir. Lalu apa yang mereka tunggu? Mereka tunggu hujan turun dari atas. Langit tembaganya dihancurkan dulu. Lalu kemudian blessingnya diturunkan. Ada hujan berkat yang diturunkan. Dan ketika hujannya mulai turun, tanah itu jadi soft, lembut. Tanah mulai basah. Dan disitulah mata bajak dan cangkul harus dihujamkan. Tidak boleh dengan lembek. Break up. Sesuatu yang kuat. Bam, yang ekstrim. Yang orang berkata gila. Pukulkan saudara. Itu akan membuat tanah itu terolah dengan baik. Dan kesuburannya akan keluar lagi. Kalau Anda tidak break up, kalau tidak dengan kekuatan penuh, diolah, diaduk lagi, tidak akan pernah bisa kesuburannya tumbuh untuk kita. Saudara sekalian, ini prinsip. Ini prinsip. Saya lihat berkali-kali dalam hidup saya. Saya nggak bisa cerita jumlah. Dengar baik-baik. Teman-teman yang bantu saya di seminar ini tahu. Sekian bulan lalu, waktu kita doa sama-sama di kamar hotel saya ke kamar mandi, Tuhan ngomong sama saya begini, nak, habiskan semua duitmu, habiskan semua duitmu. Dan engkau berkata engkau butuh bus kan, habiskan semua duitmu. Beli 1 bus untuk sekolah. Kamu tanamkan, habiskan uangmu. Apa yang saya punya hari itu, saya ambil semua, saya habiskan semua. Saya bersaksi kepada saudara, dalam waktu kurang dari 1 bulan, Tuhan berkati saya berlipat-lipat kali ganda. Orangnya tidak saya kenal, cuman SMS, Pak, selamat ulang tahun. Saya titip berkat dikit ya buat Bapak, katanya. Saya nggak tahu, saya pergi ke keluar kota, saya mau berkati orang. Saya mau transferin duit sedikit, saya pikir, saya mau lihat lah, kalau ada uang saya mau berkatin orang sedikit. Saya berhenti di ATM, saudara. Saya lihat, saya kaget, saya hitung, ini uangnya siapa ini? Dari orang berkata, Pak, titip berkat sedikit. Saya pikir di depan Tuhan memang sedikit, Mas, saya hitung nolnya kok banyak banget ya nolnya, saudara. Serius, saudara. Amin. Tuhan berkata gini, kamu lakukan yang aku perintahin. Dia bilang, habisin. Dia berkata, aku tambahi kamu. Saya bersaksi buat saudara, it works so well. Saya bukan hanya orang yang cerita,
Saya lakukan yang Tuhan perintahkan. Saya lihat kemurahan Tuhan itu dinyatakan luar biasa. Serius. Saya bilang, Tuhan, aku nikmati semuanya itu. Dan Tuhan berkata begini, berapa banyak orang berani ekstrim seperti yang kamu buat. Kalau Anda berani dengan Tuhan, Tuhan juga berani dengan saudara. Kalau Anda hitung-hitungan dengan Tuhan, Dia juga hitung-hitungan dengan saudara. Saya ngomong ini apa adanya, bukan di tengah-tengah kami kekurangan duit, saudara. Saya berkata di tengah-tengah kami diberkati Tuhan. Dia berkata, nggak cukup nak, berkat yang kalian terima nggak cukup, berkat yang orang-orang terima nggak cukup. Aku mau beri berlipat kali ganda lebih dari apa yang mereka ada sekarang. Tapi persoalannya, langitnya tembaga, bawahnya besi. Sebagian karena kenyamanan, saudara. Anda sudah terlalu nyaman, sangat nyaman dengan apa yang ada. Aku sudah bertahun-tahun tidak khotbah duit, saudara. Saya berkata hari ini, saya ngomong apa adanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata, sudah waktunya ini. Ini loh, Valogran, pecahin. Tidak ada pilihan lain. Buat sesuatu yang ekstrim dalam hidupmu. Das. Saya mau lihat hidup Anda akan beda, saudara. Anda lakukan bukan dengan emosi, tapi dengan iman. Saya nikmati favor, kelimpahan Tuhan dalam hidup saya. Saya nikmati sangat banyak dari Tuhan. Karena saya belajar lakukan apa saja yang Dia perintahkan. Saya tidak pernah mau belajar hidup untuk seperti itu. Oh, Pak, duitnya masih banyak dong. Itu saya tabur sana sini. Dan buat saya tidak masalah. Saya tabur aja ke tempat yang Tuhan suka. Tabur untuk ini, tabur untuk itu. Happy sekali hidup saya. Habis Pak, biarin. Ntar Tuhan tambah lagi. Kalau Dia mau, suka-suka Dia. Kita tidak pernah dipanggil untuk menumpuk kekayaan buat diri kita sendiri. Amen. Dan semua itu Tuhan yang beri, Tuhan yang punya. Kita hanya mengelola apa yang Tuhan punya. Dan saya mau beritahu saudara, anugerah Tuhan luar biasa. Nah, masalahnya adalah Anda dan saya adalah masing-masing pribadi demi pribadi. Tergantung sampai seberapa engkau mau berkata pada Tuhan, Tuhan, I'll do whatever you want. Aku lakukan apapun yang kau mau. Dan saya berdoa, hari di mana kita berdoa, langit tembaga dihancurkan dan tanah besi dipatahkan. Anda nikmati berkat dari atas dan dari bawah, menghasilkan kesuburan yang luar biasa. Waktunya sudah sangat singkat. Tuhan tidak punya agent yang lain untuk Dia pakai dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dia perlu Anda diberkati dengan cara Tuhan. Saudara akan menikmati yang terbaik dari Dia. Amen. Semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat umat yang begitu kau kasihi, Tuhan. Hamba berdoa demi nama Yesus, biar setiap kebenaran yang kami terima hari ini tidak akan hilang dalam hidup kami, tapi setiap kami boleh hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, biarkan ini semua jadi blessing yang kuat dalam kehidupan kami. Biar ini merupakan awal. Patahkan langit tembaga dan dihancurkan tanah besi. Kami nikmati hari baru, zaman baru bersama dengan Tuhan. Dan keajaiban Tuhan akan nyata di tengah-tengah kami.